星座，当日你们的所作所为，血域国里元府、天域珠，只差今。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin nantang para tetua klan pemurnian roh, banyak dari para murid di sana pun langsung heboh nih guys, karena ada murid dalam yang mau bikin keributan. Setelah itu, para tetua sekte yang diganggu Wang Lin pun mulai keluar satu persatu. Tapi mereka rada-rada ngeri sedap juga kalau melawan Wang Lin di sana. Tujuan Wang Lin kala itu sih, dia mau memanfaatkan tekanan kekuatan spiritual semua tetua di sana supaya roh primordialnya Wang Lin bisa kembali pulih. Beberapa saat kemudian, leluhur klan pemurnian roh bernama Du Tian yang datang muncul memenuhi panggilannya Wang Lin. Kala itu sih serangan Wang Lin ditangkis semuanya oleh leluhur Du Tian yang saat itu berada di ranah perubahan jiwa. Kemudian semua tetua klan pemurnian roh pun diminta untuk kembali berkultivasi aja karena urusan Wang Lin akan ditangani oleh leluhur Du Tian. Katanya sih dia mau ngasih hadiah kecil kepada Wang Lin yang identitasnya udah diketahui oleh leluhur Du Tian. Kalau yang di depannya itu adalah Zheng Niu atau Wang Lin. Leluhur Du Tian yang saat itu nyuruh Liu Mei untuk keluar dari tempat persembunyiannya karena dari tadi tuh dia ngawasin Wang Lin mulu. Dimana kalau Liu Mei tak pergi dari sana, maka Du Tian tak akan segan-segan menghabisi Liu Mei, walau dirinya adalah muridnya Zhu Cuizi sekalipun. Dari sini Liu Mei yang berusaha negosiasi pun malah dibikin muntah darah sama leluhur Du Tian karena masih bandel. Setelah Liu Mei pergi, Wang Lin pun berterima kasih kepada leluhur Du Tian karena Wang Lin tak merasakan niat jahat apapun dari leluhur Du Tian itu. Wang Lin yang bertanya kepada leluhur Du Tian kenapa dia mau membantunya di sana, padahal dari awal tuh Wang Lin berniat buruk kepada klan pemurnian roh. Di momen ini leluhur Du Tian yang mengurung Wang Lin dalam suatu formasi. Ternyata leluhur Du Tian tahu nih guys jika Wang Lin mau memulihkan roh primordialnya yang terluka itu dengan cara memanfaatkan tekanan kekuatan spiritual leluhur Du Tian. Di mana secara sukarela leluhur Du Tian malah membantu Wang Lin pulih tanpa diminta oleh Wang Lin sekalipun. Wang Lin yang masih belum merasa cukup dengan tekanan kekuatan spiritual yang diberikan oleh leluhur Du Tian di sana, di momen ini leluhur Du Tian malah memberikan tekanan spiritual yang lebih besar lagi kepada Wang Lin. Dan tak butuh waktu lama, roh primordialnya Wang Lin pun pulih sepenuhnya, di mana ranah Wang Lin udah balik ke ranah formasi jiwa tahap menengah pula. Kata leluhur Du Tian sih, Wang Lin jangan buru-buru berterima kasih dulu, karena masih ada satu hadiah lagi yang mau dia berikan.
Leluhur Dutian yang saat itu mengeluarkan panji 1 miliar jiwa miliknya di hadapan Wang Lin, tentu aja Wang Lin seketika merinding di sekujur tubuhnya nih guys. Karena kata leluhur Dutian tuh, dengan panji jiwa sekuat ini, Zhuchueze aja sampai nggak berani macam-macam kepada sekte pemurnian roh. Setelah itu, leluhur Dutian pun memanggil jiwa para leluhur sekte pemurnian roh sebelumnya yang udah tewas untuk membantu Wang Lin supaya menerobos ranah formasi jiwa tahap akhir. 就需要你自行感悟了。至于意境，我便以此番内的魂力，凭借此宝，有何不敢？ Leluhur Dutian yang tak pelit sama sekali untuk bantu Wang Lin dari tadi, karena ada hal penting yang mau dibicarakan sama Wang Lin nantinya nih guys. Kata Wang Lin sih, dia akan berusaha membantu leluhur Dutian karena jasanya terbilang sangatlah besar banget kepada Wang Lin. Tak butuh waktu lama, Wang Lin kala itu benar-benar mampu menerobos ranah formasi jiwa tahap akhir. Kata leluhur Dutian sih, sepertinya udah cukup banyak Wang Lin menyerap kekuatan spiritual itu. Wang Lin yang bertanya apakah dia boleh menyerap kekuatan spiritual lebih banyak lagi. Tentu saja leluhur Dutian membiarkan Wang Lin menyerap kekuatan spiritual jiwa leluhur sebelumnya sesuka hatinya Wang Lin. Di momen ini, Wang Lin pun menghubungkan dirinya dengan tubuh dewanya di alam lain supaya bisa ikutan lebih kuat pula. Setelah menyerap begitu banyak kekuatan spiritual, kini tubuh dewa Wang Lin yang sebelumnya di tingkat bintang 2 sekarang naik ke bintang 3. 罢了罢了，竟然开始主动吞噬灵力了。这小家伙现在体内那是自然。 Setelah semua proses pemulihan Wang Lin udah selesai, leluhur Dutian pun menarik kembali semua jiwa leluhur sebelumnya. Tentu saja Wang Lin kala itu langsung berterima kasih kepada leluhur Dutian dan siap mengabulkan permintaan leluhur Dutian sebisa mungkin Wang Lin. Dari sini Wang Lin yang diajak masuk ke dalam alam cincin darah, leluhur Dutian pun berkata kepada Wang Lin kalau dirinya udah lama mencari keberadaan Wang Lin tapi takut menarik perhatian kultivator lainnya. 牛小友，你还真不客气。掩人耳目罢了。原本你若不来我炼魂。 Leluhur Dutian yang saat itu bercerita tentang asal-muasal planet Vermilion dulunya adalah negara kultivasi tingkat 6 yang diberikan oleh aliansi kultivasi. Sebelum kedatangan para kultivator, ada klan peninggalan immortal yang merupakan penduduk asli planet ini, di mana panji 1 miliar jiwa miliknya leluhur Dutian adalah salah satu harta yang didapat dari klan peninggalan immortal itu. Setelah perang usai, para kultivator kuat pun mendirikan sekte besar mereka masing-masing. 也是在这场战斗中，我们以惨痛的代价赢得了，那是一场旷日持久的厮杀。很久以前，只有不到10个5级修。曾牛小友， Leluhur Dutian yang ngasih tahu Wang Lin kalau tiap-tiap negara di sana berlomba-lomba untuk menjadi negara kultivasi tingkat 6. Di mana ketika leluhur sekte pemurnian roh sebelumnya ada yang mau menerobos ranah ascendant, selalu ada kekuatan misterius yang menyerang leluhur sekte tersebut dan pada akhirnya tewas dalam satu malam doang. Maka dari itu kutukan leluhur sekte pemurnian roh dari dulu tuh nggak pernah ada yang berhasil mencapai ranah ascendant. 无极修真国反客为主，这一切都是因为早已失去国境。 就会被人一夜之间，但这无数年来，成为6级修真国，6个宗派大量弟子分散。
Wang Lin yang masih bingung dengan bantuan apa yang diminta oleh leluhur Du Tian kepadanya, karena Wang Lin sendiri tuh masih di ranah formasi jiwa. Kata leluhur Du Tian, dirinya tahu nih kalau Wang Lin adalah calon kandidat penerus Vermilion berikutnya. Dari sini Wang Lin mulai paham betul juga kalau kakek Yun yang selama ini ditemuinya benar-benar saudaranya Zhu Cuize. Kala itu rencana leluhur Du Tian sih dia pengen Wang Lin jadi penerus leluhur sekte pemurnian roh dan mengangkat derajat sekte tersebut suatu saat nanti. 我炼魂宗成为6哦，你可愿拜入我炼魂？不尽然。是他4个朱雀继承人之一，有关系。晚辈不过是一个化神期修士而已。 Wang Lin yang masih bertanya-tanya kenapa harus dirinya yang ditunjuk jadi penerus leluhur berikutnya, di momen ini leluhur Du Tian pun menjelaskan jika leluhur sekte sebelum dirinya tuh mengorbankan banyak energi kehidupannya demi mencari orang yang ditakdirkan. 2 tahun lalu sebelum leluhur ke-36 itu tewas, secara kebetulan Wang Lin nyamar dan masuk ke sekte pemurnian roh. Maka dari itu leluhur Du Tian yakin nih jika Wang Lin pasti punya takdir dengan sekte pemurnian roh. 师兄放弃寿元，催化，而我将是我的师兄是第3，一共出过36个婴。 为什么是我？ Leluhur Du Tian yang saat itu berkata jika umurnya tak akan lama lagi dan meminta Wang Lin untuk jadi penerusnya. Dia berkata jika dirinya akan ngasih panji 1 miliar jiwa miliknya itu kepada Wang Lin kalau dirinya nanti udah tewas. Dan ketika Wang Lin mau jadi penerusnya di sana, leluhur Du Tian pun memberikan slip giok pengunci jiwa kepada Wang Lin supaya dia bisa menggunakan panji 1 miliar jiwa itu nantinya. Tak tanggung-tanggung, leluhur Du Tian juga akan melindungi Wang Lin selama 10 tahun ke depan. 晚辈尽力而为。6级修真国，以晚辈的修，你可愿答应我之所？待我寿元断绝之日，没有了魂幡，炼魂宗已后继无人。 Wang Lin yang resmi jadi penerus leluhur Du Tian berikutnya, dia pun diminta untuk jangan berada lebih jauh dari jarak 3000 mil. Karena selama 10 tahun ini, leluhur Du Tian akan mempersiapkan jiwanya itu, supaya bisa jadi salah satu jiwa dalam panji 1 miliar jiwa tersebut. Dan karena Wang Lin ada urusan yang harus diselesaikan dulu, dia pun pamit kepada leluhur Du Tian, dan akan balik saat urusannya udah kelar semuanya. 赶回炼魂宗，待全部处理完后，定会在前辈也活不到今日。晚辈还有一些死。老夫来不及赶去，为10年后魂魄进入。多谢师祖。从今日起。 Beberapa saat kemudian, Wang Lin yang memanggil tubuh dewanya di sana supaya segera keluar dari tempat berkultivasi. Terlihat jika kekuatan tubuh dewanya Wang Lin tuh sekarang benar-benar jauh banget dari kondisi sebelum dia naik ranah tadi. Di momen ini, Wang Lin pun bergabung dengan tubuh dewanya tersebut untuk balas dendam kepada 3 orang yang telah membuatnya menderita kemarin. Karena perbuatan jahat harus dibalas dengan kejahatan yang setimpal pula. Wang Lin yang memeriksa mutiara penentang langitnya itu kalau roh kayu dari Hongdie kemarin udah sepenuhnya disempurnakan. Dan sekarang tinggal roh emas aja, di mana jika udah sempurna dia bisa membangkitkan si Tunan. Kemudian Wang Lin pun OTW ke tempat Yuan Feng dulu karena jaraknya yang paling dekat. Di mana kala itu Yuan Feng yang enak-enak berkultivasi langsung kaget sekaget-kagetnya saat melihat Wang Lin datang menemuinya dalam kondisi yang udah pulih total. 已经算了，当日你们的所作所为，血域国里元天意珠，只差今。
Waduh, bakal epic parah nih episode minggu depan. Mengingat Wang Lin udah di ranah formasi jiwa tahap puncak, sedangkan tubuh dewanya udah naik ke tingkat bintang 3. Untuk lanjutannya, sabar ya guys, karena episode berikutnya tuh rilis minggu depan. Baiklah, akhir kata terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.